Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi dan Wijang dapat membebaskan Kemuning dan dua temannya setelah menundukkan gerombolan pemuda liar. Kemudian Paksi menyuruh Kemuning dan dua temannya untuk meninggalkan gubuk itu bersama dengan Ki Penanggungan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ketika terdengar suara kentongan di gubuk kecil, tempat para petani menunggui burung yang sering mengganggu tanamannya, Wirobonggo memang berhenti, demikian pula beberapa orang yang mengikutinya. Namun kemudian katanya, "Jangan hiraukan suara kentongan itu. Kita memang datang dengan dada tengada, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu kita tidak berkeberatan jika orang-orang Kembangarum mengetahui kedatangan kita saat ini." Dengan demikian maka Wirobonggo dan orang-orangnya itu pun segera meneruskan langkah mereka menuju ke pintu gerbang Pedukuhan Kembangarum. Sementara itu Paksi dan Wijang telah turun dari gubuk kecil setelah mereka yakin bahwa isyarat yang mereka berikan itu sudah didengar oleh orang-orang yang berada di Pedukuhan. Tapi mereka tidak memasuki Pedukuhan lewat pintu gerbang. Keduanya pun telah meloncati dinding dan langsung berlari-lari ke rumah Ki Penanggungan. Ternyata isyarat benar-benar sudah diterima orang-orang yang ada di halaman rumah Ki Penanggungan, dan sekitarnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. "Menyebarlah," berkata Ki Penanggungan. "Aku dan kedua kemenakanku, Ki Bekel dan beberapa orang bebau akan menyongsong mereka ke gerbang." Kepada Ki Jogoboyo, Ki Penanggungan berpesan, sebaiknya Ki Jogoboyo tinggal bersama mereka. Harus ada yang memimpin mereka, memberi aba-aba dan memperhitungkan saat-saat yang tepat. "Baiklah," jawab Ki Jogoboyo. "Aku akan berada di antara mereka yang akan menunggu perkembangan keadaan." Demikianlah Ki Penanggungan, Wijang, dan Paksi bersama Ki Bekel dan para bebau telah menyongsong orang-orang yang datang ke Pedukuhan Kembangarum itu. Ki Wirobonggo langkahnya berhenti di luar pintu gerbang. Sementara itu beberapa orang telah muncul dari pintu gerbang itu. Ki Penanggungan yang berdiri paling depan memberi syarat agar orang-orang yang bersamanya keluar dari pintu gerbang itu juga berhenti. "Siapakah kalian dan apakah maksud kalian datang ke Pedukuhan ini?" bertanya Ki Penanggungan. Ki Wirobonggo mengerutkan dahinya. Dalam keremangan malam, Ki Wirobonggo tidak melihat dengan jelas orang yang dihadapinya. Meskipun penglihatannya cukup tajam, tetapi karena Ki Penanggungan dan orang-orang Pedukuhan Kembangarum yang datang kepadanya membelakangi cahaya oncor di regol, sedangkan Ki Wirobonggo menjadi silo karenanya, maka sulit bagi Wirobonggo untuk dapat langsung mengenali wajah-wajah orang-orang yang berdiri di regol menghalangi jalannya itu. Namun demikian Ki Wirobonggo pun menjawab, "Akulah orang yang disebut Wirobonggo." "Oh, jadi kaulah yang bernama Wirobonggo itu. Lalu apa maksudmu datang kemari?" "Jangan berpura-pura di sana. Kalianlah yang telah mengundang aku kemari. Ada dua orang dari Kembangarum yang dengan sombong telah mengganggu ketenangan orang-orangku." "Oh, jadi orang-orang yang telah menculik 3 orang gadis dari Kembangarum itu adalah orang-orangmu?" "Persetan dengan gadis-gadis Kembangarum.
Adalah salah mereka bahwa mereka tertarik kepada orang-orangku dan bersedia datang memenuhi ajakan mereka. Jika kemudian terjadi sesuatu atas mereka, adalah kesalahan mereka sendiri. Gila, geram Ki Penanggungan. Siapakah yang mengatakan bahwa gadis-gadis kami dengan sukarela memenuhi ajakan orang-orangmu? Bertanyalah kepada mereka, jawab Ki Wirobonggo. Ya, seorang dari orang-orang yang mengikuti Ki Wirobonggo menyahut. Mereka datang dengan senang hati mengikuti ajakan kami. Bahkan mereka tidak menolak untuk berada di barak kami barang satu malam. Kau percaya kepada mereka, Wirobonggo? Bertanya Ki Penanggungan. Aku percaya kepada orang-orangku. Mereka tidak pernah berbohong, mereka selalu berkata jujur kepadaku. Juga gadis dari Sawan itu? Ya, jawab orang yang bertubuh tinggi kekar. Kau yang bernama Sato, jadi kau yang mencuri gadis Sawan itu? Sudah aku katakan, ia sengaja mengikuti aku. Karena aku berjanji untuk memberikan tusuk kondi emas bermata berlian. Dan kau benar-benar memberinya. Kepada siapa aku memberikannya jika gadis itu kemudian mati? Mati kenapa? Aku tidak tahu. Ia mati begitu saja, napasnya berhenti. Itulah orang-orangmu, Ki Wirobonggo. Sudah aku katakan, jangan salahkan mereka. Salahkan gadis-gadismu sendiri. Kenapa mereka demikian cepat percaya kepada orang-orang yang belum dikenalnya? Akibat itu terjadi karena ketamakan gadis-gadis itu sendiri. Wijanglah yang kemudian menggamit Paksi dan berkata, bukankah kau memang menunggu orang yang bernama Wirobonggo itu? Ya, Paksi mengangguk. Sambil melangkah maju, ia pun berkata kepada Ki Penanggungan, sudah lama aku tadi menunggu orang ini di gubuk itu, Ki Penanggungan. Sekarang orang itulah yang datang ke pedukuhan, karena itu biarlah aku. Ki Penanggungan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk dan bergeser selangkah. Ia sudah mengetahui tataran kemampuan Paksi. Agaknya Paksi memang ingin membuat perbandingan ilmu setelah ia membenturkan ilmunya melawan Meloyowerdi dan Megar Permati. Agaknya untuk selanjutnya Paksi tidak ingin lagi untuk menyembunyikan diri. Mau tidak mau ia akan banyak terlibat dalam benturan-benturan kekerasan jika ia ingin mengamalkan ilmunya. Setan kecil, geram Wirobonggo. Kau mau apa? Wirobonggo, aku sudah terlalu lama menunggumu di gubukmu. Jika tidak percaya, bertanyalah kepada orang-orangmu. Karena itu sekarang akulah yang akan melawanmu. Bersiaplah, kita tidak akan berbicara saja tanpa berbuat sesuatu. Apakah kau memang sedang membunuh diri? Paksi tidak menjawab, tapi ia pun segera bersiap untuk menyerang. Tongkatnya mulai bergetar di tangannya. Serahkan kelinci itu kepadaku, geram orang yang bertubuh raksasa sambil melangkah maju. Tapi langkahnya terhalang oleh Wijang yang bergeser sambil berkata, aku akan menyelesaikanmu atas nama orang-orang Sawan. Ternyata gadis Sawan itu sudah kau bunuh. Kau harus menebusnya dengan nyawamu. Sato tidak menjawab, tiba-tiba saja ia melompat sambil mengayunkan tangannya ke arah kening Wijang. Namun Wijang dengan cepat merendahkan tubuhnya sambil sedikit berputar. Kakinya pun terjulur lurus mengenai lambung orang bertubuh raksasa itu. Serangan Wijang cukup keras sehingga orang bertubuh raksasa itu telah terguncang. Bahkan kemudian ia telah kehilangan keseimbangannya sehingga orang itu terbuyung-buyung dan jatuh pada lututnya. Jantungnya bagaikan meledak oleh kemarahan yang menghentak di dadanya. Ia tidak mengira bahwa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya sehingga mampu menjatuhkannya. Sambil bangkit berdiri, orang itu mengumpat. Namun Wijang telah bergeser menjauh mencari tempat yang lebih lapang untuk bertempur. Wirobonggo sendiri merasa terhina oleh sikap Paksi. Karena itu maka ia ingin dengan cepat menyelesaikan anak itu, kemudian menghukum orang-orang Kembang Arum yang sudah berani merusak tempat tinggalnya
meskipun hanya sementara. Tapi menurut laporan orang-orang yang akan memperkuat perguruan itu, 2 orang anak muda lah yang dengan sombongnya telah memporak-porandakan orang-orangnya. Seorang di antara kedua anak muda itu tentu anak muda yang menempatkan diri untuk melawannya itu, yang mengaku telah menunggunya di gubuk itu. Karena itu maka kemarahan Wirobonggo seakan-akan tidak terkekang lagi. Demikian ia mulai meloncat menyerang, maka serangan-serangannya datang seperti badai. Tapi Paksi benar-benar telah bersiap untuk menghadapinya. Karena itu maka Paksi tidak menjadi berkecil hati. Semakin sengit serangan-serangan Wirobonggo, maka Paksi pun nampak menjadi semakin perkasa pula. Tongkatnya berputaran semakin cepat, sekali-sekali terayun dengan derasnya, namun kemudian mematuk seperti seekor ular bandotan. Wirobonggo yang mengalami kesulitan karena tongkat Paksi itu pun kemudian telah menarik senjatanya pula, sebilah pedang yang besar dan panjang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Wirobonggo menjadi semakin garang, sementara Paksi pun bergerak semakin cepat. Dalam pada itu, satu kepercayaan Wirobonggo masih bertempur dengan serunya. Di tangannya telah tergenggam sebuah kapak yang tajamnya berkilat-kilat, memantulkan cahaya bintang. Demikian tajamnya setiap sentuhan akan dapat mengoyak kulit daging sampai ke tulang. Sementara itu senjata Wijang tidak lebih dari sepasang pisau belati, serta perisai dengan pergelangan tangannya. Namun Wijang tidak berani dengan serta-merta menangkis ayunan kapak Sato yang mendebarkan itu. Mula-mula Wijang telah menjajaki ketajaman kapak lawannya dengan sentuhan-sentuhan pada perisainya. Namun akhirnya Wijang pun yakin bahwa perisai di pergelangan tangannya yang bukan sekedar kulit kebanyakan itu mampu menahan ayunan kapak lawannya langsung dalam benturan yang keras. Ketika benturan itu terjadi, maka kapak Sato ternyata tidak dapat melukai perisai di pergelangan tangan Wijang, sehingga Sato pun menjadi heran. Dia tidak tahu apa yang telah membentur kapaknya, mungkin kepingan baja yang melingkar di pergelangan tangan lawannya. Tapi seandainya benar keping baja melingkar di pergelangan tangan, maka benturan kepingan baja dengan kapaknya itu akan mengelupas kulit pergelangan tangannya. Tetapi nampaknya tidak terjadi apa-apa dengan pergelangan tangan lawannya itu. Dalam pada itu, para pengikut Wirobonggo pun segera bergerak pula, namun Ki Bekel dan para bebau pun telah bersiap menghadapi mereka. Sementara itu orang yang diam-diam menyusup ke pedukuhan harus berhadapan dengan anak-anak muda yang telah siap dipimpin oleh Ki Jogoboyo. Orang berwajah licin itu memang benar-benar licin. Ternyata orang itu mengetahui di mana rumah Kemuning. Karena itu maka ia telah menyelinap menghindari setiap orang yang berjaga-jaga, mengendap-endap di belakang gerumbul-gerumbul perdu, meloncati dinding-dinding halaman, sehingga akhirnya ia berhasil masuki kebun belakang rumah Ki Penanggungan. Ini tentu rumah Kemuning, berkata orang berwajah licin itu dalam hatinya. Sebelum ia berusaha mengambil Kemuning, agaknya ia sudah mengamati gadis itu beberapa lama, sehingga orang itu mengetahui rumah paman Kemuning. Ternyata bagian belakang rumah itu memang sepi. Beberapa orang semula berkumpul di halaman depan, tapi ketika pertempuran terjadi, maka orang-orang itu seakan-akan telah tumpah di medan. Hanya 1-2 orang saja yang masih berada di halaman depan rumah Ki Penanggungan itu. Menurut pendapat orang berwajah licin itu, jika ia berhasil menangkap Kemuning, maka Kemuning akan dapat menjadi perisai, sehingga orang-orang pedukuhan itu akan berhenti melakukan perlawanan. Dalam pada itu, pertempuran di luar pintu gerbang pedukuhan berlangsung semakin sengit. Wirobonggo yang marah dan merasa terhina berusaha untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran dengan memenggal kepala anak muda yang sombong itu. Tetapi ternyata Wirobonggo tidak mampu melakukannya. Orang yang bersenjata tongkat itu mampu bergerak dengan cepat. Tubuhnya seakan-akan tidak lebih berat dari selembar kapas kering. Pedang Wirobonggo yang besar dan berat itu setiap ayunan bagaikan menebas bayang-bayang. Tidak terlalu jauh dari Wirobonggo, Sato yang bertempur melawan Wijang
Segera mengalami kesulitan, Sato pembantu terpercaya Wirobonggo tidak mampu menahan serangan-serangan Wijang. Kapaknya yang besar berputaran dengan cepat di seputar tubuhnya, tetapi ujung-ujung belati yang tangkainya jauh lebih pendek dari tangkai kapak Sato justru mampu menembus pertahanannya. Sato mengumpat kasar ketika segores luka mengoyak lengannya. Darah yang merah segar mengalir dari luka yang menganga. "Aku lumatkan kepalamu," teriak Sato. Wijang tertawa sambil melompat menjulurkan pisau belatinya. Ternyata ujung pisau itu berhasil mematuk lambung Sato yang terbuka saat ia mengangkat kapaknya. Sato melompat surut, namun Wijang tidak memberi kesempatan. Dengan cepat ia memburunya. Belum Sato berhasil memperbaiki keadaannya, Sato tebasan menyilang. Telah menggores dada orang bertubuh raksasa itu. Goresan tipis, namun darah telah mengalir dari luka di dada itu pula. Sato terhuyung surut, matanya bagaikan menyala, dari mulutnya tersembur ungkapan-ungkapan kasar dan kotor. Namun tenaga justru mulai menyusut, darah mengalir dari beberapa luka di tubuhnya. Semakin banyak ia bergerak dan berteriak, maka semakin banyak pula darah terperas. Ki Penanggungan sendiri kemudian berada di antara para bebau kembang arum. Sentuhan-sentuhan tangannya telah melemparkan lawan-lawannya dari arena. Namun Ki Penanggungan masih sempat mengekang diri. Yang dilakukan kemudian adalah lebih banyak melindungi para bebau jika salah seorang di antara mereka mendapatkan lawan yang berbahaya. Dalam pada itu, orang-orang yang menyelinap masuk ke pedukuhan telah terdesak keluar pula. Mereka tidak mengira bahwa di belakang dinding pedukuhan itu anak-anak muda dan sekelompok laki-laki yang sudah lebih tua sudah menunggu mereka dengan marah. Karena itu maka di bawah pimpinan Ki Jogoboyo, mereka pun segera menyerang orang-orang yang memasuki pedukuhan itu dengan garangnya. Namun Ki Jogoboyo sudah berpesan kepada mereka agar mereka tetap berhati-hati, jangan coba melawan para penyerang itu seorang melawan seorang. Kalian harus bertempur berpasangan, sedikitnya 2 orang. Tapi orang-orang baru Wirobonggo itu ternyata masih belum berbahaya. Sedangkan orang-orangnya yang lama harus berhadapan dengan para bebau di pintu gerbang. Wirobonggo memang tidak mengira bahwa pedukuhan Kembang Arum akan menjumpai orang-orang berilmu tinggi. Ia tidak mengira bahwa seorang anak muda memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya. Bahkan ketika Wirobonggo itu sampai, Paksi memang terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara gemerasak seperti suara angin pusaran yang menerjang sebuah rumpun bambu yang lebat. Namun ia pun segera menyadari bahwa suara itu bersumber dari dalam diri Wirobonggo. Pada saat-saat Wirobonggo mulai terdesak oleh tongkat Paksi yang ternyata mampu menembus pertahanan, maka darah Wirobonggo bagaikan mendidih ketika pundaknya mulai merasa sakit oleh hentakan tongkat lawannya. Bahkan kemudian perutnya, lambungnya, dan dadanya. Maka ia tidak mengekang diri lagi. Rasa-rasanya memang tidak mungkin untuk mengalahkan lawannya tanpa ilmu pamungkasnya. Karena itu maka Wirobonggo pun berusaha memancing lawannya beberapa langkah dari pintu gerbang. Wirobonggo ingin menunjukkan bagaimana ia menghancurkan anak muda yang sombong itu. Pada saat yang bersamaan maka orang yang berwajah licin itu berhasil mencapai pintu belakang rumah Ki Penanggungan. Orang itu mengira bahwa Kemuning tentu sudah berada di dalam rumah, sehingga ia akan dapat menangkapnya dan membawanya ke pintu gerbang. Benarnya lah Kemuning memang masuk ke ruang dalam untuk mengambil minuman bagi kawannya yang masih lemah, yang berada di pendopo, sementara kawannya yang seorang lagi yang semula berbaring di serambi ganduk pun telah dibawa ke pendopo pula. Ayah gadis itu bersama 2 orang anak muda berjaga-jaga di pendopo rumah itu. Di luar pintu regol halaman beberapa orang anak muda bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu Nyi Penanggungan dan Nyi Permati juga masih berada di pendopo untuk ikut merawat 2 orang gadis yang masih saja merasa ketakutan itu. Orang yang berwajah licin berhasil masuk ke ruang dalam
tanpa diketahui oleh pembantu di rumah Ki Penanggungan itu. Dengan sangat berhati-hati orang itu mengendap-endap dan menunggu kesempatan. Ketika ia melihat Kemuning mengambil mangkok minuman di dapur, maka orang berwajah licin itu tersenyum, katanya dalam hati, "Aku akan dapat membalas dendam penghinaan yang aku alami." Dengan perisai gadis itu, maka anak-anak muda yang gila itu tidak dapat menggertak aku lagi. Karena itu maka dengan hati-hati orang itu mengikuti Kemuning ke dapur. Kemudian dengan serta-merta ia meloncat memeluk Kemuning dari belakang sambil mengancam, "Jangan mencoba melawan." Kemuning bagaikan membeku. Sebilah pisau yang tajam melekat di lehernya. "Berjalanlah seperti biasa, tetapi kau harus tetap tunduk kepada perintahku." Kemuning melangkah ke pintu Pringgitan yang masih membawa semangkok minuman yang akan diberikannya kepada kawannya. Ketika Kemuning membuka pintu Pringgitan, orang-orang yang berada di pendopo terkejut. Mereka melihat Kemuning telah dikuasai oleh seorang yang tidak mereka kenal. "Jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan nyawa Kemuning," berkata orang itu. Orang-orang yang berada di pendopo itu bangkit berdiri, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka melihat sebilah pisau belati yang melekat di leher Kemuning. Tiap saat pisau itu akan dapat menggores lehernya dan mencabut nyawanya. Karena itu maka mereka pun berdiri tegak seperti patung. "Mundur, semua mundur," perintah orang itu. Orang-orang yang berada di pendopo itu pun melangkah mundur. Bahkan dua orang gadis kawan Kemuning yang masih lemah itu pun harus melangkah mundur pula. Kepada seorang laki-laki yang berdiri di pendopo, orang berwajah licin itu berkata, "Berjalanlah di depan, kau harus memeriahkan kepada orang-orang yang sedang bertempur untuk mengakhiri pertempuran. Orang-orang Kembang Arum harus meletakkan senjata mereka. Jika tidak, maka Kemuning akan menjadi bangkai." Orang itu nampak ragu-ragu, tetapi orang berwajah licin itu menekankan pisaunya sambil menggeram. "Lakukan perintahku." Laki-laki tidak dapat membantah. Ia pun kemudian melangkah menuruni pendopo. Namun sebelum Kemuning turun dari pendopo, ia pun berkata, "Aku akan menyerahkan minuman ini kepada kedua orang kawanku. Aku memang mengambil minuman ini bagi mereka." "Tidak perlu," geram orang itu. "Kau tidak usah memberikan minuman itu, mereka akan dapat mengambil sendiri nanti." "Lalu buat apa minuman di dalam mangkok ini? Letakkan saja di situ," geram orang itu. Kemuning pun kemudian telah bongkok untuk meletakkan mangkok minuman itu di lantai. Pada saat itulah ia merasa mendapat kesempatan. Pisau itu tidak terlalu rapat dengan lehernya. Karena itu tiba-tiba saja Kemuning menjatuhkan dirinya dan berguling ke samping. Sementara kakinya sempat menyapu kaki orang berwajah licin itu. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Kemuning mampu mempergunakan kesempatan yang kecil itu. Karena itu maka sapuan kaki Kemuning mampu menggoyahkan keseimbangannya, sehingga orang itu terjatuh pula. Namun dengan tangkasnya, orang itu melompat bangkit. Dalam waktu sekejap dia sudah berdiri tegak sambil menggenggam pisau belatinya. Tapi dalam waktu yang sama, Kemuning pun telah berdiri tegak pula serta bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Iblis betina," geram orang yang berwajah licin itu. Ternyata memang ia agak lengah. Seharusnya ia sudah memperhitungkan kemungkinan seperti itu. Karena sejak awal ia bertemu dengan Kemuning, gadis itu sudah menunjukkan keberaniannya. "Menyerahlah," ancam Kemuning kemudian. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami." Orang itu termangu-mangu sejenak ketika ia memandang di sekelilingnya. Maka ia melihat 3 orang laki-laki berdiri tegak mematung, sementara Kemuning justru melangkah mendekatinya. "Pisaumu tidak akan berarti apa-apa," berkata Kemuning. Ketika orang itu mengacukan pisaunya, maka Kemuning pun tertawa. Sementara itu, ketiga orang yang semula bagaikan kehilangan akal itu telah mengacukan senjata-senjata mereka pula. Dengan tenang kemudian melangkah mendekati seorang yang membawa sebatang tombak pendek. Katanya, "Maaf paman, aku pinjam tombakmu sebentar." Orang itu seakan-akan telah terbius oleh sikap Kemuning. Karena itu seakan-akan di luar sadarnya, orang itu telah menyerahkan tombaknya. Ternyata orang berwajah licin itu melihat satu kesempatan.
Selagi Kemuning menerima tombak, maka orang yang berwajah licin itu pun telah melompat menyerang. Kemuning memang agak terkejut juga, tapi ia sempat melompat menghindar sambil mendorong orang yang memberikan tombak kepadanya. Demikian cepat Kemuning bergerak, sehingga ujung tombak itu teraju kepada orang berwajah licin itu. Demikian ia mutur tubuhnya dan siap melompat menyerang Kemuning yang telah berhasil menghindar itu. Orang itu tertegun ketika Kemuning dengan tombak terancung melangkah maju. Orang itu justru telah melangkah surut. "Kau harus menyerah karena kau tidak punya kesempatan lain," kata Kemuning. "Jangan sombong, kau kira tombakmu dapat menggetarkan jantungku?" Kemuning tersenyum katanya, "Apa yang dapat kau lakukan?" Orang itu tidak menjawab, tetapi dari pandangan matanya Kemuning mengetahui bahwa orang itu akan berusaha melarikan diri. Karena itu maka ia pun berkata kepada orang-orang yang ada di pendopo, "Jangan beri kesempatan orang itu melarikan diri." Namun orang-orang yang di pendopo itu terlambat bergerak. Sebelum mereka sempat bergerak, orang yang berwajah licin itu telah melompat berlari meninggalkan Kemuning dan orang-orang yang berada di pendopo. Kemuning terkejut, tidak mau kehilangan orang itu. Orang itulah yang telah berusaha menghinakannya bersama beberapa orang kawannya, tetapi orang yang berwajah licin itulah agaknya yang telah memimpin kawan-kawannya. Karena itu dalam kesempatan yang sangat pendek, Kemuning tidak dapat berbuat lain. Yang dilakukannya kemudian adalah melemparkan tombak pendek yang ada di tangannya. Pada saat orang yang berwajah licin itu menuruni tangga, maka terdengar ia menjerit. Ujung tombak yang memburunya itu telah hinggap di punggungnya. Orang berwajah licin itu terdorong beberapa langkah, namun kemudian ia pun jatuh terjerembab. Sekali ia menggeliat, namun kemudian orang yang berwajah licin itu pun terdiam untuk selama-lamanya. Kemuning sendiri terkejut melihat ujung tombaknya itu menghujam di punggung orang yang berwajah licin yang kemudian jatuh terjerembab itu. Tapi itu sudah terjadi, orang berwajah licin itu terbunuh di depan pendopo. Sejenak kemudian Kemuning telah berdiri termangu-mangu di sebelah tubuh yang berlumuran darah itu. Nyi Permati pun kemudian telah memeluknya, kemudian membimbingnya naik ke pendopo. "Bukan salahmu Kemuning, kau memang tidak punya kesempatan untuk perhitungan apa yang sebaiknya kau lakukan." Kemuning tidak menolak, ia pun melangkah naik ke pendopo dibimbing oleh Nyi Permati. Sementara itu Wijang sudah mulai jemu bertempur melawan Sato. Menurut pendapat Wijang, Sato adalah orang yang sangat bengis, yang menculik gadis sawahan dan bahkan kemudian membunuhnya. Karena itu maka Wijang tidak dapat memaafkannya. Maka Wijang pun berniat untuk mengakhiri bukan saja perlawanan Sato, tetapi juga mengakhiri kesempatan untuk berbuat serupa. Karena itu maka serangan Wijang semakin lama menjadi semakin deras. Luka-luka di tubuh Sato menjadi semakin banyak. Darah pun mengalir bersama dengan keringatnya. Ketika dengan garangnya Sato mengerahkan sisa-sisa tenaganya mengayunkan kapaknya yang besar, Wijang sempat mengelak. Demikian kapak itu terayun di samping tubuhnya, maka Wijang pun melompat menyerang. Sebelah pisaunya terayun menghujam ke perut lawannya. Sato berteriak keras sekali, kemarahan, kebencian, dan segala macam sifatnya yang liar seakan-akan telah meledak. Ia tidak mau mengakui kenyataan yang terjadi atas dirinya. Bahkan ia telah dikalahkan oleh seorang anak muda yang tidak dikenal itu. Namun sejenak kemudian Sato tidak lagi dapat bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Perlahan-lahan ia terjatuh pada lututnya. Namun kemudian Sato pun terguling di tanah. Sato masih sempat mengumpat kasar, namun kemudian keadaannya dengan cepat memburuk. Darah terlalu banyak mengalir dari luka-lukanya, terutama luka di perutnya itu. Wirobonggo pun mengumpat pula. Ia sempat melompat mengambil jarak di saat Sato itu berteriak. Wirobonggo sempat melihat Sato terjatuh pada lututnya, kemudian berguling di tanah. Namun hati Wirobonggo pun merasa disakiti pula ketika ia mendengar lawannya itu bertanya, "Apakah kau sudah siap? Anak iblis kau." Pada saat yang demikian itulah Wirobonggo telah memusatkan nalar budinya.
Terdengar suara gemerasak seperti suara angin pusaran yang memutar rumpun-rumpun bambu di hutan. Paksi termangu-mangu. Sejenak ia sadar bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Karena itu maka Paksi pun segera mempersiapkan diri pula. Pada saat bersamaan Wijang pun telah mempersiapkan diri pula. Jika Paksi terdesak oleh kemampuan ilmu Wirobonggo, maka Wijang tidak dapat berdiam diri. Selain Wijang, ternyata Ki Penanggungan pun telah bersiap pula. Suara gemerasak itu telah menarik perhatiannya. Seperti Wijang, maka ia pun telah bersiap untuk membantu Paksi jika keadaannya